kami mengenai anggaran bahan baku. Terlebih dahulu, saya Paskaria Veronica Syota sebagai moderator dan rekan saya sebelah kiri, saya Adi Putra, dan sebelah kanan, saya Nehemia Amelia Vega Guntong, saya Pesta Yuli Sontaria Mahulae, saya Agnes Romian Simbolon, saya Rosaria Saragi, saya Raja Atmaja Pratama Rahab. Baiklah, inilah materi kami yang akan dibacakan oleh Nehemia. Perkenalkan, nama saya Nehemia, saya pemateri pertama yang akan menjelaskan pengertian bahan baku. Nah, dalam pengendalian bahan baku, salah satu cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah dengan membuat anggaran pembelian bahan baku. Nah, anggaran pembelian bahan baku adalah semua anggaran yang berhubungan dan merencanakan secara lebih terperinci tentang penggunaan bahan baku untuk proses produksi selama periode yang akan datang. Bahan baku yang digunakan dalam proses produksi dikelompokkan menjadi dua, bahan baku langsung dan bahan baku tidak langsung. Baiklah, saya adalah pemateri yang kedua. Perkenalkan, nama saya Pesta Yuli. Saya akan melanjutkan materi dari Nehemia tadi. Manfaat anggaran kebutuhan bahan baku. Anggaran bahan baku mempunyai 3 kegunaan pokok. Yang pertama, sebagai pedoman kerja. Yang kedua, sebagai alat untuk menciptakan koordinasi kerja. Dan yang ketiga, sebagai alat untuk melakukan pengawasan kerja. Materi 3, perkenalkan, nama saya Agnes Romian Simbolon. Saya akan melanjutkan materi Pesta Yuli. Tujuan penyusunan anggaran bahan baku. Beberapa tujuan penyusunan anggaran bahan baku. Yang pertama, memperkirakan jumlah kebutuhan bahan baku. Yang kedua, memperkirakan jumlah pembelian bahan baku yang diperlukan. Yang ketiga, sebagai dasar untuk memperkirakan kebutuhan dana yang diperlukan untuk melaksanakan pembelian bahan baku. Saya Raja Atmaja, materi ketiga akan melanjutkan yang dibacakan oleh Agnes. Anggaran pembelian bahan baku. Anggaran pembelian bahan baku berisi rencana kuantitas bahan baku yang harus dibeli oleh perusahaan dalam periode yang mendatang. Ini harus dilakukan secara hati-hati, terutama dalam hal jumlah dan waktu pembelian. Apabila jumlah bahan baku yang dibeli terlalu besar, akan mengakibatkan berbagai resiko. Misalnya, bertumpuknya bahan baku di gudang, yang mungkin itu dapat mengakibatkan penurunan kualitas. Terlalu lamanya bahan baku yang bergiliran untuk diproses, atau biaya penyimpanan yang menjadi besar. saya Rosaria akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu pelajar anggaran persediaan bahan baku. Dalam penyusunan anggaran kebutuhan bahan baku dan anggaran pembelian bahan baku diminta tampak bahwa masalah nilai persediaan awal dan persediaan akhir bahan baku selalu diperhitungkan. Setiap perusahaan mempunyai kebijaksanaan dalam menilai persediaan yang berbeda. Tetapi, pada dasarnya, kebijakan tentang penilaian persediaan dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu yang pertama, kebijakan FIFO atau freeze in, freeze out. Yang kedua, kebijakan LIFO, yaitu last in, freeze out. Dalam kebijakan FIFO, bahan mentah yang lebih dahulu digunakan untuk produksi adalah bahan mentah yang lebih dahulu masuk di gudang, sehingga sering diterjemahkan masuk pertama keluar pertama. Dengan kata lain, penilaian bahan baku di gudang nilainya diurutkan menurut urutan waktu pembeliannya. Baik, perkenalkan, saya Adi Putra. Saya pemateri keempat. Saya akan melanjutkan materi dari Rosa. 4. Anggaran biaya bahan baku yang habis digunakan dalam produksi. Tentu tidak semua bahan baku yang tersedia akan habis digunakan untuk produksi. Hal ini disebabkan karena 2 hal, yakni 1. Perlu adanya persediaan akhir yang akan menjadi persediaan awal periode berikutnya. Kedua, perlu adanya persediaan besi agar kelangsungan produksi tidak terganggu akibat kehabisan bahan baku. Bahan mentah yang digunakan dalam proses produksi harus dihitung nilainya. Rencana besarnya nilai bahan baku yang habis digunakan dalam proses produksi dituangkan dalam suatu anggaran tersendiri untuk disebut anggaran bahan baku yang habis.
Adapun contoh soal dari anggaran bahan baku, yang pertama PT Kodamas membuat 2 jenis produk, yakni keju pisang dan keju ayam. Keju pisang dibuat pada 2 departemen produksi, yakni oven dan panggang. Sedangkan keju ayam dibuat pada departemen panggang. Bahan baku ada 2 jenis, yakni keju dan tepung. Keju untuk departemen produksi oven dan tepung untuk departemen produk panggang. Adapun pembahasannya terdapat di makalah tersebut. Contoh anggaran kebutuhan bahan mentah. Yang kedua ini contoh anggaran pembelian bahan mentah. Baiklah, kesimpulan dan saran dari materi kami. Adapun kesimpulannya adalah anggaran bahan baku adalah semua anggaran yang berhubungan dan merencanakan secara lebih terperinci tentang penggunaan bahan baku untuk proses produksi selama periode yang akan datang. Jenis-jenis anggaran bahan baku ada 4, yaitu anggaran kebutuhan bahan baku, anggaran pembelian bahan baku, anggaran persediaan bahan baku, dan anggaran biaya bahan baku yang habis digunakan dalam produksi. Dan sarannya, dengan adanya beberapa kelemahan penggunaan anggaran bahan baku dalam perencanaan dan pengendalian bahan baku, maka penulis mengumumkan beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk lebih meningkatkan peranan anggaran bahan baku tersebut. Terima kasih. Dengan demikian, kami akan membuka sesi pertanyaan. Saya mau bertanya. Ya, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Indri Campur dari kelompok 4. Saya mau bertanya, bagaimana cara menjaga agar ketersediaan bahan baku seimbang? Terima kasih. Saya mau bertanya. Dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Satu Linda dari kelompok 1. Bagaimana pengaruh anggaran pembelian bahan baku terhadap perputaran persediaan bahan baku yang ada pada perusahaan? Terima. Saya akan menjawab pertanyaan dari Angel dari kelompok 4. Nah, pertanyaannya bagaimana cara menjaga agar ketersediaan bahan baku seimbang? Menjaga ketersediaan bahan baku agar seimbang merupakan hal penting bagi kelancaran bisnis. Nah, berikut beberapa cara yang dapat dilakukan. Yang pertama itu ada perencanaan dan perkiraan. Buatlah perencanaan kebutuhan bahan baku. Lalu tentukan titik pemesanan kembali atau ROP. Terus gunakan metode praramalan. Yang kedua ada pengolahan persediaan. Itu menerapkan sistem persediaan yang efektif yang sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda. Seperti JIT atau sistem perpetual inventory. Lalu pantau persediaan secara berkala dan lakukan pemeriksaan stok fisik. Yang ketiga ada pemasok dan pengadaan. Nah, bangun hubungan baik dengan pemasok, verifikasi pemasok, negosiasi harga yang terbaik, dan terapkan sistem pengadaan yang efisien. Yang keempat ada teknologi dan otomatisasi. Gunakan software manajemen inventory dan terapkan sistem barcode atau RFID dan memanfaatkan teknologi analisis data. Yang terakhir adalah praktik terbaiknya yaitu lakukan pelatihan karyawan. Berikan pelatihan kepada karyawan tentang prosedur pengelolaan bahan baku yang benar, terapkan budaya hemat dan terus pantau lalu evaluasi. Dengan menerapkan cara-cara ini, Anda dapat menjaga ketersediaan bahan baku agar seimbang dan meminimalisir resiko kehabisan stok atau kelebihan stok. Hal ini akan membantu meningkatkan efisiensi dan profitabilitas bisnis Anda. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Esra Sianturi kelompok 1. Pertanyaannya, bagaimana pengaruh anggaran pembelian bahan baku terhadap perputaran persediaan bahan baku yang ada pada perusahaan? Jawabannya itu, anggaran pembelian bahan baku mempengaruhi perputaran persediaan bahan baku dengan cara mengatur kebutuhan dan persediaan bahan baku yang diperlukan. Dalam pengendalian pembelian bahan baku, perusahaan harus memastikan bahwa persediaan bahan baku tidak melebihi kebutuhan, sehingga tidak terjadi penumpukan bahan baku yang dapat meningkatkan biaya pemeliharaan, penyimpanan, dan modal.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah mohon dimaafkan. Selamat pagi. Dadah.